Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, bencana tanah bergerak terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dan pemulihan dampak bencana. Pergerakan tanah terjadi sejak beberapa hari terakhir yang menyebabkan ratusan rumah warga retak hingga tidak layak huni. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari risiko bencana susulan. Pemerintah Kabupaten Tegal bersama BPBD dan instansi terkait menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Penetapan ini dilakukan untuk memudahkan mobilisasi sumber daya, penyaluran bantuan, serta penanganan cepat terhadap warga terdampak. Di lokasi pengungsian, sejumlah relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi. Selain itu, posko kesehatan juga dibuka untuk memberikan pelayanan medis, terutama bagi lansia, anak-anak, dan warga yang mengalami keluhan kesehatan. Untuk kondisi pengungsian sekarang, alhamdulillah sudah relatif tertangani ya, terutama dari sisi logistik, kebutuhan makan, terutama kami dari dapur umum sosial di bawah Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial. Itu dari hari pertama kami sudah membuka dapur umum dengan jumlah yang dilayani di hari pertama itu setiap porsi makan itu setiap jam makan itu 500 dan sekarang sudah bertambah di hari ke-7 itu sudah 1.300 sampai 1.500 untuk ton. Masih ada satu pedukuhan yang masih belum mengungsi atau masih berada di rumah. Sementara itu, petugas masih terus melakukan pemantauan kondisi tanah serta pendataan dampak kerusakan. Warga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas mengingat potensi gerakan tanah masih dapat terjadi, terutama saat curah hujan tinggi. Fikri Hidayatullah, Berita 1, Tegal, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa mengenai tanah bergerak di wilayah Tegal, Jawa Tengah yang menyebabkan hingga ribuan warga mengungsi, kita akan langsung berbincang dengan Kepala BPBD Tegal M. Afifuddin yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Halo, selamat sore Pak Afif. Selamat sore. Baik, Pak Afif, untuk kondisi saat ini dari tanah bergerak yang terjadi di wilayah Tegal, apakah pergerakannya terpantau masih cukup sering Pak terjadi atau sudah beberapa hari terakhir mungkin tidak ada lagi penambahan dari luasan tanah yang bergerak? Kalau dari segi luasan itu tidak ada penambahan, tetapi dari segi tingkat keparahan sekarang pasti terdengar bunyi-bunyian bangunan yang mengalami keretakan dan yang tadinya rusak ringan sekarang menuju ke rusak sedang dan rusak sedang menuju rusak berat. Bahkan sudah ada yang rata dengan tanah seperti itu. Dan setiap kali habis hujan maka gerakan tanah pasti akan terjadi. Pak Afif, apakah dapat dinyatakan artinya memang sampai dengan saat ini ketika gerakan masih terjadi, wilayahnya semakin meluas dan juga dampaknya juga semakin besar terhadap warga, seperti itu Pak Afif? Jadi satu tubuh itu semua sudah meninggalkan rumahnya masing-masing dan kemarin paling hari ini ya tinggal sisa-sisa evakuasi barang seperti itu. Tetapi secara luasan sudah tidak ada penambahan luas. Baik, kemudian Pak Afif, sebenarnya untuk tanah yang bergerak ini Pak di wilayah yang ada di Tegal ini ya, ini merupakan kasus pertama atau sebelumnya di wilayah lain pernah terjadi untuk di wilayah Tegal secara keseluruhan? Untuk wilayah Padasari sendiri secara histori itu tahun 86 juga sudah pernah terjadi dan 2-3 tahun terakhir di tahun 2022 itu juga terjadi dan terakhir ada keretakan di tahun 2024 dan kita memang sudah
telah memitigasi ya, meminta warga untuk berhati-hati dan harapannya sih pada saat itu kita menghimbau untuk mengisi, tapi kesulitan kami karena aktivitas masyarakat masih bergantung pada sawah, ladang dan kebun di sekitar permukiman itu. Dan upaya yang kita telah upayakan adalah pemasangan EWS, itu sudah kita pasang. Ya, Pak Afif, kita ketahui bahwa tanah bergerak ini sebetulnya pernah terjadi pada tahun 80-an dan kerap terjadi pada beberapa tahun belakangan juga begitu ya. Nah, bahkan Pemda pun sudah memiliki peta pergerakan tanah untuk wilayah-wilayah yang memang rawan dari pergerakan tanah ini. Lantas mengapa sampai dengan saat ini masih banyak warga yang kemudian mendiami lahan tersebut? Apakah memang ketegasan dari Pemda ini juga masih belum cukupkah, atau memang bahkan dari BPBD setempat pun ini juga pernah melakukan mitigasi serupa begitu agar kemudian warga tidak kembali menempati lahan itu pada tahun-tahun belakang? Kalau dari dari historis, skala dampaknya itu hanya beberapa rumah. Jadi upaya kita di bawah 50 itu dari kerusakannya ringan. Kerusakannya ringan sampai sedang, tidak ada yang rusak berat seperti itu. Dan kita sudah memasang alat untuk berdeteksi dini atau warning system atau EWS di sekitaran Padasari di tanah yang saat ini mengalami keretakan seperti itu. Dan memang kesulitannya, hambatan di sini tidak ada lahan-lahan yang aman seperti itu. Maka ke depan kita harus pikirkan bagaimana merelokasi warga ya, baik yang sudah terdampak maupun yang masih berada di desa ini dan yang di daerah rawan keretakan atau pergerakan tanah seperti itu. Baik, lantas Pak Afif mungkin boleh disampaikan juga Pak, jadi sehingga terkait dengan total data, ada berapa kakak atau berapa jiwa yang sudah mengungsi akibat peristiwa tanah bergerak ini, dan untuk fasilitas umum mungkin seperti vaskes ataupun sekolahan, ini juga totalnya ada berapa Pak? Ya, jadi untuk jumlah pengungsi itu ada 2.461. Sedangkan jumlah rumah itu tercatat kami sudah verifikasi tadi ada 855 yang terdampak yang akan kita pindahkan atau relokasi di bawah seperti itu. Kemudian untuk pendidikan kita sudah menggabungkan SD yang rusak, SD 1, SD Padasari 1 telah kita gabungkan ke MDTA, sedangkan SD 2 yang saat ini menjadi tempat pengungsian karena jumlah muridnya hanya 50, kita gabungkan ke MDTA juga, sehingga untuk kedaruratan sebanyak sekitar 250 siswa SD kita sudah proses belajar mengajar sudah berjalan dengan lancar di MDA yang ada di tubuh pengasihan itu. Ya, Pak Afif, ini kita ketahui bahwa sudah mendapatkan informasi dan juga laporan begitu ya, banyak dari para pengungsi yang sebanyak 2.461 ini mayoritas sudah terkena ISPA, kemudian juga diare. Sejauh ini apakah sudah ada tindak lanjut untuk penanganan dari pengungsi yang mengalami ataupun menderita penyakit-penyakit itu? Untuk pos kesehatan kita ada 3 di pos induk, terus di pengasinan, terus di bawah di Aladaya sudah ada pos 3 24 jam melayani masyarakat atau pengungsi di sana seperti itu. Dan untuk kaum rentan, lansia dan ibu hamil dan ibu menyusui kita sudah pindahkan ke tempat yang lebih aman. Saat ini berada di rumah dinas bupati, dan untuk yang lansia yang sakit sudah kita rujuk ke rumah sakit. Baik, kalau begitu kita akan kawal terus bagaimana penanganan terkait dengan kondisi pergerakan tanah yang terjadi di wilayah Tegal, termasuk juga untuk memastikan kondisi para warga terdampak di pengungsian ini tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Terima kasih Kepala BPBD Tegal M. Afifuddin telah membagikan waktunya dan informasi bersama kami. Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas.